Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. 3 hari kemudian, Zhu Hengyu membawa Yan Hui dan bergegas ke alun-alun timur ibu kota. Di gerobak rusa, Yan Hui dengan senang mengambil cambuk dan mengendarai gerobak rusa. Sebenarnya, tidak pantas lagi memanggilnya Yan Hui sekarang. Atas permintaan Yan Hui, nama Yan Hui telah resmi diubah menjadi King Tian. Alasan mengapa Yan Hui mengadopsi King sebagai nama keluarganya adalah karena ia aslinya dari kayu. Di antara 5 elemen, warna kayu hijau. Oleh karena itu, nama keluarga Yan Hui adalah King juga dibenarkan. Sedangkan untuk Tianzi, tidak ada ide lain. Paling tidak, Zhu Hengyu tidak punya ide khusus di sini. Adapun pemikiran Yan Hui, pasti ada beberapa. Untuk Yan Hui, meskipun Zhu Hengyu tidak menerimanya sebagai seorang murid, ia mewariskan banyak pengetahuan dan keterampilannya. Meskipun tidak ada nama mentor dan magang, ia memiliki realitas mentor dan magang. Oleh karena itu, dengan King sebagai nama keluarganya dan Tian sebagai namanya, ia hanya ingin menjadi orang favorit dan terdekat Zhu Hengyu, sama seperti Du Tian dan Hao Tian. Di masa lalu, meskipun Yan Hui adalah orang terdekat Zhu Hengyu, favorit Zhu Hengyu pasti adalah pasangan murid Du Tian dan Hao Tian. Meskipun Zhu Hengyu tidak akan menerima dia sebagai murid, tetapi pikiran hati-hati Yan Hui, jika dia juga bernama Tianzi, juga akan menjadi bagian dari kebaikan Zhu Hengyu. Zhu Hengyu sebenarnya menyadari pemikiran hati-hati Yan Hui. Tapi Zhu Hengyu bukan orang yang mendominasi. Tidak dapat dikatakan bahwa kedua muridnya diberi nama sesuai dengan surga. Jangan biarkan orang lain menggunakan nama surga kan. Karena itu, karena Yan Hui menyukainya, ubahlah. Belum lagi Yan Hui. Oh tidak, belum lagi betapa bahagianya King Tian, dia tertawa dari telinga ke telinga. Sisi ini, Zhu Hengyu dan King Tian, tuan dan pelayan, mencapai alun-alun timur sepanjang jalan. Setelah menunggu kurang dari setengah jam, lampu biru menyala. Zhu Hengyu dan King Tian menghilang di alun-alun timur dan memasuki medan perang Qingmu. Medan perang Aoki adalah hutan primitif yang lebat. Medan perang Aoki juga dikenal sebagai medan perang kayu raksasa. Di medan perang, pohon-pohon raksasa yang menjulang tinggi yang bisa menangkap langit ada di mana-mana. Setiap pohon kuno setinggi 1000 meter. Pohon-pohon raksasa di medan perang Aoki tidak hanya tinggi, tetapi juga dedaunan padat. Sinar matahari tidak bisa melewati cabang-cabang yang lebat dan dedaunan dan jatuh di tanah. Karena itu, di seluruh medan perang Qingmu, ada kesunyian yang suram. Yan Hui telah menanti-nanti ke medan perang Aoki selama beberapa hari. Dalam setahun terakhir ini, Yan Hui membeli salinan semua materi yang terkait dengan medan perang Aoki dan pulang. Selusin buku itu hampir robek oleh Yan Hui. Adapun Zhu Hengyu, ketika lebih dari setahun berlalu, Badan Dharma Xuanzong juga telah mencerna dan menyerap semua buku yang telah dia baca, dan mengaturnya secara berurutan. Meskipun medan perang Aoki adalah yang terakhir dari 5 medan perang percobaan, Zhu Hengyu masuk. Tetapi dalam hal pemahaman saja, dialah yang paling tahu. Sumber kekuatan yang dihasilkan oleh medan perang Aoki adalah yang terbanyak di antara 5 medan perang percobaan. Di medan perang Aoki, ada 2 jenis makhluk. Yang pertama adalah lebah hijau yang bisa dilihat di mana-mana. Lebah hijau ini sangat besar, dengan ketebalan lengan bayi. Lebah hijau adalah lebah besar, terkenal karena kepalanya yang hijau dan jarum beracun yang tajam. Karakter mereka ganas, dan begitu makhluk menyerbu wilayah mereka, mereka akan berkerumun ke depan dan mati tanpa akhir. Yang paling mengerikan adalah jarum beracun biru hijau di ekornya. Setiap tahun, banyak orang mati karena disengat. Meskipun jarum beracun dari aun bi hijau mengandung racun yang parah, karakteristik terbesar dari bi aun hijau bukanlah racun, tetapi kemampuan pemulihan yang kuat. Pertahanan lebah hijau sangat kuat, dan kulitnya sangat fleksibel dan sulit untuk dibunuh. Dan selama itu tidak terbunuh dalam sekejap. Kemudian, hanya dalam beberapa tarikan napas, lebah hijau dapat memulihkan semua cedera dan menjadi hidup kembali. Apalagi lebah hijau ini juga tidak muncul, begitu muncul, setidaknya ada 3000. Lebah hijau memiliki karakteristik suka berteman. Beberapa koloni lebah hijau dapat membentuk koloni yang sangat besar. Dikatakan bahwa paling banyak, ribuan sarang lebah digantung di cabang-cabang pohon kuno. Di pohon kuno ini saja, ada koloni besar yang terdiri atas 3 hingga 5 juta tenda hijau. Begitu Anda secara tidak sengaja menabrak koloni besar tenda hijau ini, pada dasarnya tidak ada kehidupan. Jutaan lebah hijau dengan ketebalan lengan mengepung langit. Dengan ketebalan tusuk gigi, ada jarum ekor yang tajam dan beracun, dan menusuknya. Tidak peduli seberapa kuat seorang beku, saya khawatir dia tidak dapat bertahan untuk sementara waktu. Makhluk kedua di medan perang Aoki adalah ular anggur. Di medan perang Aoki, pohon-pohon tua yang menjulang tinggi ada di mana-mana.
Pada masing-masing pohon tua, ada yang pada terjalin dengan ribuan tanaman merambat hijau. Tanaman merambat hijau ini tidak lain adalah tanaman liar alami. Namun, di antara ribuan tanaman merambat hijau, ada banyak ular anggur hijau yang disembunyikan. Ular anggur hijau terlihat persis sama dengan anggur hijau. Bahkan jika semakin dekat, sulit untuk membedakannya dengan mata telanjang. Saat bepergian di hutan primitif, menengadah, ribuan tanaman merambat hijau menggantung di antara cabang-cabang yang lebat dan dedaunan pohon tua, yang kepadatannya cukup untuk membuat orang merinding. Menurut statistik dari orang yang tertarik, di area seluas 100 meter persegi, lebih dari 3.000 tanaman merambat akan menggantung rata-rata. Adapun kekuatan ular kingteng, tidak perlu mengatakan lebih banyak. Ular anggur hijau bahkan adalah ular beracun. Jika Anda menggigit tanpa membawa penawarnya, Anda akan mati dalam seperempat jam. Namun, jika Anda berpikir bahwa ular kingteng adalah ular beracun, Anda salah besar. Berjalan melalui hutan primitif, penangkal adalah suatu keharusan. Bahkan jika digigit oleh ular anggur hijau, itu tidak fatal. Selama Anda mengambil penawarnya sesegera mungkin, pada dasarnya Anda akan aman. Alasan mengapa ular kingteng diberi nama setelah kingteng tidak masuk akal. Masing-masing ular kingteng mengenali ketebalan pergelangan tangan mereka, dan panjangnya mencapai sekitar 9 meter. Jika itu hanya ular pohon anggur hijau, pada dasarnya tidak ada bahaya. Tapi bayangkan saja, seseorang berjalan perlahan di hutan yang gelap. Lalu tiba-tiba, ada suara dari atas. Melihat sekeliling, ribuan ular anggur hijau sepanjang 9 meter jatuh dari langit. Tidak perlu ragu, 2 atau 3.000 ular pohon anggur hijau jatuh bersama-sama, dan bahkan seekor gajah harus dicekik sampai mati oleh mereka hidup-hidup. Ribuan ular anggur hijau bersatu di antara kelompok ular, mencekik mangsanya dengan panik. Adegan itu, hanya memikirkannya, tidak bisa tidak membuat orang menyeramkan. Apakah ini segalanya? Tidak. Di mana ini? Alasan mengapa Aoki Battlefield dikenal sebagai medan perang paling berbahaya di antara 5 medan perang percobaan bukan tanpa alasan. Di medan perang lain, makhluk tingkat rendah dan makhluk tingkat tinggi diatur sesuai dengan area yang berbeda. Di tempat manusia salju tinggal di Frost Battlefield, pada dasarnya tidak ada monster salju. Untuk berburu monster salju, Anda harus pergi jauh ke medan perang es. Di sana, hanya ada monster salju, tetapi tidak ada manusia salju. Tapi Aoki Battlefield berbeda. Lebah aon hijau dan ular anggur hijau dicampur bersama. Sebagian besar waktu, sementara ratusan ular anggur hijau jatuh dari langit, ratusan ribu, atau bahkan jutaan lebah hijau, berkerumun di sekitarnya. Dalam sekejap Anda akan dikelilingi oleh ular dan lebah. Karena itu, mereka yang tidak memiliki kekuatan tidak memenuhi syarat untuk memasuki medan perang Kingmu. Bahkan jika Anda menggigit peluru dan masuk, Anda pasti akan mati di dalam. Willow lemah. Meskipun King Tian mengikuti Zhu Hengyu dan memasuki medan perang Kingmu, Zhu Hengyu tidak punya rencana untuk membiarkan King Tian memasuki hutan primitif. Begitu dia memasuki lapangan Kingmu di kota Kingmu, Zhu Hengyu bergegas menuju pasar dengan King Tian, yaitu Yanhui. Kastil Aoki dibangun di atas bukit dengan area yang luas. Setelah menghabiskan lebih dari 3 juta yuan, Zhu Hengyu membeli sebuah bangunan berlantai 2 yang menghadap ke jalan. Kemudian mengambil King Tian dan masuk. Alasan mengapa saya ingin membeli sebuah bangunan kecil adalah ketika Yan Hui datang sendirian di masa depan, ia akhirnya akan memiliki tempat tinggal. Selain itu, medan perang Aoki ini, dikatakan bahwa output dari Mu Yuanli adalah 5 medan perang uji coba teratas. Anda juga perlu mengatur titik akuisisi di sini. Namun, untuk saat ini, Zhu Hengyu masih tidak peduli. Memasuki gedung berlantai 2, Zhu Hengyu mengeluarkan 2 futon dan duduk berhadapan muka dengan King Tian. Atas perintah Zhu Hengyu, Yan Hui juga meneteskan setetes darah. Setelah menyerap setetes esensi dan darah dari Yan Hui, Zhu Hengyu dengan cepat menjelajahinya. Namun, Zhu Hengyu baru saja menutup matanya dan segera membuka matanya begitu dia mulai menjelajah. Melihat kembali ke Yan dengan takjub, Zhu Hengyu tersipu dan tergagap, bagaimana ini mungkin? Kamu, bagaimana kamu? Melihat wajah Zhu Hengyu memerah, wajah putih dan halus Yan Hui dengan cepat memerah. Sebelumnya, meskipun Yan Hui menemani Zhu Hengyu ke medan perang es. Selain itu, di Frost Battlefield, Zhu Hengyu mengeksplorasi atribut Yan Hui. Namun, probe semacam itu hanya probe permukaan yang sangat dangkal. Ini hanya tentang atribut, tidak mungkin untuk mengeksplorasi terlalu rinci atau komprehensif. Tidak dapat dikatakan bahwa jika Anda ingin mengetahui atribut pihak lain, cukup berikan energi khusus untuk menyelidiki bagian pribadi pihak lain. Tidak dibutuhkan. Memikirkan kembali hubungan dengan Yan Hui sejak mereka bertemu. Wajah Zhu Hengyu memerah. Pada saat yang sama, Yan Hui juga menundukkan kepalanya, bahkan lehernya merah. Tidak mungkin. Pada saat itu, Yan Hui berpikir dia pasti akan mati. Hidup hampir berlalu, siapa yang peduli tentang hal-hal lain? Melihat King Tian dengan canggung, Zhu Hengyu membuka mulutnya, tetapi tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Zhu Hengyu tidak pernah berpikir bahwa Yan Hui ini
Meskipun dia terlihat seperti anak laki-laki, sebenarnya dia adalah seorang gadis kapulaga. Yang lain bisa dipalsukan, tetapi garis keturunan Yan Hui tidak bisa dipalsukan. Zhu Hengyu ingin mempertanyakan Yan Hui. Tanyakan mengapa dia tidak mengatakan dia seorang gadis. Tapi sekarang aku memikirkannya, Yan Hui tidak bisa disalahkan. Dia tidak mengatakannya, tapi dia juga tidak bertanya. Zhu Hengyu lah yang terbentuk sebelumnya dan menilai bahwa lawannya adalah anak laki-laki berdasarkan tubuhnya yang keriput dan kurus. Tetapi Yan Hui tidak pernah mengakui dari awal hingga akhir. Tidak pernah mengatakan kata-kata yang menyesatkan. Sebaliknya, berkali-kali, Yan Hui diam-diam menunjukkan bahwa dia adalah seorang gadis. Hanya saja Zhu Hengyu tidak berpikir terlalu banyak juga tidak memikirkannya. Berpikir kembali ke adegan sejak bergaul dengan Yan Hui. Zhu Hengyu berkata dengan canggung, aku benar-benar minta maaf, aku selalu mengira kamu laki-laki. Yan Hui tersipu dan menggelengkan kepalanya, tidak ada apa-apa, jika itu putranya, Xiao Xing tidak keberatan dengan apapun. Melihat Xiao Xing yang pemalu dan pemalu, Zhu Hengyu tidak bisa menahan nafas. Dalam hal ini, tidak mungkin untuk mengatakan siapa yang benar dan siapa yang salah. Melihat yang menyedihkan, aku melihat Xiao Xing yang menyedihkan, Zhu Hengyu benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Jelas dia memanfaatkannya. Tetapi dalam inferioritas Yan Hui, itulah pendapat Xiao Xing. Dialah yang salah. Dalam hati Xiao Xing, tidak peduli apa yang Zhu Hengyu lakukan padanya, dia memberinya hadiah. Xiao Xing tidak berpikir bahwa dia telah kehilangan apapun, dia juga tidak merasa bahwa dia dimanfaatkan. Sebaliknya, dia merasa telah mencemarkan Zhu Hengyu, dialah yang telah mengambil keuntungan besar Zhu Hengyu. Menantu laki-laki, seorang lelaki cantik seperti batu giok, secara pribadi menyeka dan memandikannya, itulah berkah dari istirahatnya selama beberapa kehidupan. Setelah jeda yang lama, Zhu Hengyu akhirnya menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkannya. Jika Anda ingin mendeteksi misteri garis keturunan, Anda harus memiliki hati dan darah. Jangan meremehkan setetes usaha ini. Setiap tetes jantung dan darah yang hilang adalah kerusakan besar pada tubuh pertempuran. Tidak butuh beberapa bulan untuk pulih. Agar tidak menyia-nyiakan setetes usaha ini, Zhu Hengyu hanya bisa sementara mengesampingkan semua pikiran yang mengganggu, dan fokus pada mendeteksi itu. Waktu berlalu 1 menit demi 1. Duduk di kasur, Zhu Hengyu mencoba yang terbaik untuk mendeteksi dan menganalisis makna mendalam dari darah yang terkandung dalam setetes darah ini. Akhirnya, Zhu Hengyu menghela nafas panjang dan perlahan membuka matanya. Melihat Qing Tian dengan takjub, Zhu Hengyu tidak pernah berpikir bahwa harus ada darah yang begitu kuat di dunia ini. Awalnya, menurut pendapat Zhu Hengyu, garis keturunan Tousan Feathers dan Golden Crans Dutian, dan garis keturunan Haotian untuk badak mendominasi, sudah sangat kuat. Satu pelanggaran dan satu pertahanan tidak tertandingi di dunia. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa di dunia ini, ada 2 garis keturunan yang tidak kalah, dan bahkan lebih banyak garis keturunan. Melihat Qing Tian dengan mata panas, otak Zhu Hengyu mulai berputar dengan cepat. Tidak ada lagi. Dengan garis keturunan Xiao Xing sendiri, Zhu Hengyu harus memberinya rasa hormat yang cukup. Meskipun saya tidak yakin keberadaan seperti apa leluhur Xiao Xing, tetapi untuk menjadi konservatif itu pasti tidak lebih lemah dari kekuatan kacau leluhur ketiga. Oleh karena itu, sangat mustahil untuk menjaga Xiao Xing sebagai pelayan. Jika seseorang berani memperbudak keturunan langsung Zhu Hengyu, maka mereka akan membalas dendam tanpa akhir dengan Zhu Hengyu. Bahkan jika mereka bermusuhan satu sama lain, mereka harus cukup dihormati. Dalam hal garis keturunan saja, langit biru ini tidak kalah rendahnya dengan Zhu Hengyu dan keberadaan leluhur ketiga. Sebelum hari ini, Zhu Hengyu tidak pernah berpikir bahwa harus ada darah yang kuat dan menakutkan di dunia ini. 3.000 pohon willow yang lemah sebenarnya tidak terlalu kuat. Tetapi kuncinya adalah bahwa 3.000 willow lemah Xiao Xing adalah darah bawaan. Dengan kata lain, warisan darah Xiao Xing berasal dari akar spiritual bawaan. Dari garis keturunan akar spiritual bawaan, ada total 5 garis keturunan. Mereka adalah akar willow, batang willow, cabang willow, ranting willow, dan daun willow. Di antara mereka, San Qian Liu Jin, memiliki 2 kemampuan memutar dan mencambuk. Selama berada dalam jangkauan tertentu di sekitar langit biru, 3.000 akar willow akan keluar dari tanah, menjerat target, dan menyerang mereka dengan liar. 3.000 pohon willow, memiliki 2 kemampuan besar baju zirah willow dan ruang. Pertama-tama, Liu Qian dapat menyingkat sepasang baju besi willow. Armor willow ini sebenarnya terdiri dari batang pohon willow. Seperti yang kita semua tahu, setiap tahun pohon tumbuh, itu mengembun menjadi lingkaran cincin tahunan. Untuk 3.000 pohon willow yang lemah, setiap tahun, akan ada lapisan tambahan baju besi willow. Dengan berlalunya waktu, jumlah lapisan baju besi willow ini akan terus meningkat, dan tidak ada batasan. Kedua, di dalam batang pohon willow, struktur berongga terbentuk. Di dalam batang pohon yang berlubang ini, ada kekuatan hukum ruang. Meskipun 3.000 willow yang lemah Xiao Xing tidak kosong, jangan lupa. Darah Xiao Xing berasal dari akar spiritual bawaan. Dan batang pohon willow bawaan harus berlubang.
Oleh karena itu, setelah mewarisi darah leluhur, darah Xiaoxing secara alami mengandung kekuatan ruang. Selanjutnya, itu akan menjadi cabang Willow. 3000 cabang Willow secara alami dipertaruhkan Xiaoxing. Ketika tubuh Xiaoxing menderita pukulan fatal, taruhan ganda ini akan mengambil pukulan fatal ini atas nama Xiaoxing. Dan tubuh Xiaoxing dapat dipindahkan ribuan mil jauhnya di bawah kekuatan ruang yang terkandung dalam cabang Willow. Lebih dari itu, seperti kita ketahui bersama, di antara 5 elemen, kayu bisa membuat api. 3000 cabang Willow berhasil bertahan dan membantu Xiaoxing menahan serangan fatal. Pasak stand-in akan meledak secara instan, berubah menjadi energi kayu yang sangat murni. Lanjut, 5 elemen bersirkulasi, kayu membuat api, dan meledak seketika. Ini adalah penghancuran diri. Karena itu, jika Anda ingin membunuh Xiaoxing, Anda harus memberi Xiaoxing pukulan fatal 3000 kali dalam waktu singkat. Dan hampir tidak menentang 3000 ledakan Xiaoxing. Dalam kasus level yang sama, ini pada dasarnya tidak mungkin. Lebih jauh ke bawah, itu anyaman. 3000 Willow dapat diubah menjadi 3000 panah Willow. 3000 panah Willow dapat menembak terus pada target. Itu juga bisa berubah menjadi hujan panah, jatuh dari langit, membentuk hujan panah ke target kelompok. Apakah Anda berpikir bahwa panah Willow adalah batasnya? Tidak. Pepatah lama berjalan baik, tanam bunga dengan sengaja tetapi tidak mekar, tanamlah pohon Willow. 3000 panah Willow melesat ke sasaran, atau di belakang tanah. Akan menarik energi di sekitarnya dan berubah menjadi hantu Willow. 3000 hantu Willow akan meluncurkan pukulan putus asa ke target sekitarnya. Hantu Willow ini berasal dari perubahan anyaman. Pertahanannya tirani, serangannya cepat dan sangat sulit. Akhirnya, ini daun Willow. 3000 daun Willow memiliki 2 fungsi utama. Fungsi utama pertama adalah teknik peremajaan, yang juga merupakan teknik penyembuhan. Ketika daun Willow terbang melewati, itu akan runtuh menjadi bola cahaya penyembuhan yang mengandung kekuatan peremajaan. Selama mereka tidak mati, mereka dapat dengan cepat pulih di bawah kekuatan peremajaan. Teknik peremajaan ini berlaku untuk semua beku. Jika Anda menerapkan teknik peremajaan ini untuk Liu Gui. Jadi, bahkan jika Liu Gui meninggal dalam pertempuran, di bawah kekuatan peremajaan, dia akan bangkit kembali dan terus bertarung. 3000 pohon Willow yang lemah. 3000 rotan, panah hujan, ruh Willow. 3000 akar Willow, dibungkus, dikocok. 3000 daun Willow, pengobatan, kelahiran kembali. 3000 cabang Willow, berdiri, meledak. 3000 Willows, Liu Jia, Space. Menghadapi 5 talenta dari 3000 Willow yang lemah, kekuatan 10 garis keturunan. Zhu Hengyu telah kehilangan kemampuan bahasanya. Berbicara secara logis, tidak ada keberadaan yang sempurna di dunia ini. Tapi sekarang situasinya ada di sini. 3000 pohon Willow yang lemah ini adalah keberadaan yang sempurna. Jelas terlalu rumit untuk memperkenalkan dan membandingkan hal yang sama. Cukup pilih 2 dari 10 kekuatan darah, dan bandingkan dengan Dutian dan Haotian. Yang pertama adalah Kinger Willow Arrow, dibandingkan dengan 3000 Feather Sword milik Dutian. Jumlah kedua belah pihak juga 3000. Dari segi kekuatan, hampir tidak ada perbedaan besar. Tapi setelah panah Willow mendarat, itu bisa berubah menjadi 3000 hantu Willow dan bertarung dengan liar. Tapi pedang 3000 bulu tidak memiliki efek ini. Oleh karena itu, 3000 panah Willow lebih baik daripada 3000 pedang bulu. Diikuti oleh baju besi Willow Kinger, dibandingkan dengan 3000 baju besi pelindung Haotian. 3000 armor perisai Haotian hanya dapat menumpuk hingga 3000 lapisan. Dan baju besi Willow Kinger tidak memiliki batas atas. Setiap tahun, akan ada lapisan tambahan baju besi Willow Cahaya. Dalam 1000 tahun, 1000 lapisan akan diakumulasikan. 10.000 tahun akan mengakumulasi 10.000 lapisan. Semakin lama Anda hidup, semakin banyak lapisan baju besi Willow, tidak ada batas atas sama sekali. Karena itu, Liu Jia lebih baik dari 3000 perisai. Adapun kekuatan 8 garis keturunan lainnya, tidak perlu mengatakan lebih banyak. Terlepas dari kekuatan itulah yang tidak dimiliki Dutian dan Haotian. Willow Arrow, Willow Ghost, keterikatan, flogging, peremajaan, kebangkitan, Willow Armor, Space, Stand-in, Bless. Kekuatan dari 10 garis keturunan berkumpul bersama ini adalah kekuatan garis keturunan yang mengerikan yang tidak dapat ditandingi oleh ketiga leluhur. Eksistensi yang mengerikan, begitu tumbuh, betapa menakutkannya itu. Hanya memikirkannya, Zhu Hengyu tidak bisa menahan keringat dingin. Tidak perlu ragu, begitu Xiaoxing benar-benar tumbuh, bahkan jika dia berhadapan langsung dengan ketiga leluhur, itu pasti tidak akan menjadi masalah. Dengan keberadaan yang begitu menakutkan, bagaimana mungkin Zhu Hengyu memperlakukannya sebagai pelayan perbudakan? Sejujurnya, begitu Xiaoxing benar-benar tumbuh hingga batasnya. Bahkan jika Zhu Hengyu tumbuh hingga batasnya dan menjadi iblis besar yang menghancurkan dunia, aku takut dia tidak yakin akan kemenangan. Zhu Hengyu bahkan tidak mengerti bagaimana darah yang kuat, komprehensif, dan menakutkan bisa ada. Jika benar-benar ada, mengapa Zhu Hengyu tidak pernah mendengar kekuatan sebesar ini di zaman kuno?
Tidak perlu ragu. Begitu kekuatan semacam ini tumbuh, itu haruslah keberadaan yang maha kuat dan tak terkalahkan. Namanya pasti jauh jangkauannya, dan tidak mungkin untuk mengetahuinya atau tidak. Setelah menatap King Er untuk waktu yang lama, Zhu Hengyu akhirnya ragu-ragu dan berkata, "Saya pikir Anda sepertinya tidak cocok untuk menjadi teman dekat saya." King Tian tiba-tiba menangis. Ketika Zai King Er memikirkannya, itu pasti karena darahnya tidak cukup baik, sehingga putranya merasa bahwa dia tidak layak menjadi bocah jinjingnya. Melihat mata berlinang menyedihkan Xiao Xing, Zhu Hengyu buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan salah paham, bukan itu yang kau pikirkan. Pertama-tama, Xiao Xing adalah seorang gadis, jadi tidak mungkin laki-laki, tetapi hanya perawan. Dalam kondisi normal, hanya sedikit orang yang akan membawa anak laki-laki atau perawan dari lawan jenis dengan mereka. Lagi pula, prem bidang melon tidak mudah dikatakan. Orang luar mudah memikirkan tempat-tempat yang bengkok. Spekulasi semacam ini sejalan dengan akal sehat dan tidak dapat dihindari. Karena itu, para putra pada dasarnya adalah anak laki-laki. Wanita muda itu membawa perawan." Mendengar penjelasan Zhu Hengyu, King Er tertawa bersamaan. Menyeka air mata dari wajahnya, King Er berkata, "Saya tidak bisa menjadi pacar, maka saya akan menjadi pelayan pribadi pacar, apakah Anda pikir tidak apa-apa?" Bahkan, Zhu Hengyu bisa mengatakan yang sebenarnya. Beritahu King Er secara langsung bagaimana garis keturunan Choice-nya dan betapa menentangnya langit. Namun, Zhu Hengyu juga sedikit khawatir di hatinya. Bagaimana jika King Er menjadi puas diri, bahkan arogan, setelah mengetahui segalanya? Jangan berpikir bahwa jika Anda memiliki bakat dan darah Anda pasti akan menjadi master. Mayoritas jenius, alasan mengapa mereka tidak menjadi tuan yang tiada taraf, tidak dibatasi oleh bakat mereka. Itu karena mereka tidak hidup sampai saat itu. Begitu seseorang puas, mudah untuk menjadi sombong, bahkan sombong. Setelah Anda mengembangkan karakter arogan dan sombong, Anda pada dasarnya tidak jauh dari kematian. Di medan perang kehancuran, tidak masalah apakah Anda kuat atau tidak. Yang penting adalah apakah lawan Anda lebih kuat dari Anda. Terlepas dari seberapa berbakat-bakat dan garis keturunan King Er, itu tidak dapat mengubah situasi lemahnya saat ini. Setiap beku yang datang ke sini dapat membunuhnya secara instan. Jika bukan karena penyelamatan Zhu Hengyu, dia dibunuh oleh pria berotot bermata satu lebih dari setahun yang lalu. Dan pria berotot bermata satu itu sebenarnya hanya orang biasa yang relatif kuat yang belum pernah berlatih sebelumnya. Pepatah lama mengatakan, kerendahan hati membuat orang maju, kesombongan membuat orang tertinggal. Kalimat ini pada dasarnya adalah kebenaran universal. Untuk membuat King Er berjaga-jaga terhadap kesombongan dan kesegaran serta mempertahankan sifat rendah hati, Zhu Hengyu tidak berniat untuk mengatakan kepadanya situasi yang sebenarnya dengan jujur. Bukan saja dia tahu hal-hal ini tanpa manfaat sedikit pun, tetapi ada kerugian besar sebagai gantinya. Antara memikirkan, Zhu Hengyu mengambil nafas panjang dan berkata, "Pelayan atau semacamnya, hindari saja. Bagaimana menurutmu kita menikah sebagai saudara dan saudari dengan nama keluarga yang berbeda?" "Apa? Saudara dan saudari dengan nama keluarga yang berbeda?" Setelah mendengar kata-kata Zhu Hengyu, King Er terkejut terlebih dahulu. Namun segera King Er menggelengkan kepalanya dengan datar dan berkata, "Tidak. Ini tidak bisa, sama sekali tidak." Melihat Zhu Hengyu dengan rasa takut, di mata King Er, ini bukan pengkhianatan. Putranya adalah tuannya. Dia adalah gadis kecil putra itu. Dari lubuk hatinya, dia sama sekali tidak ingin menjadi adik perempuan. Anda tahu, begitu dia menjadi saudara laki-laki dan perempuan dengan nama keluarga yang berbeda, maka dia hanya bisa menjadi saudara perempuannya selamanya. Meskipun King Er tahu bahwa dia tidak layak untuk putranya. Namun, jika hak fantasi pun dirampas, jadi apa arti hidup ini? Dihadapkan dengan penolakan tegas King Er, Zhu Hengyu tidak bisa tidak tertegun. Saudara dan saudari dengan nama keluarga yang berbeda sudah dapat dipikirkan Zhu Hengyu, dan mereka paling cocok untuk hubungan antara keduanya. Jika ini tidak memuaskan, maka Zhu Hengyu tidak tahu kapasitas apa yang harus mereka berdua rukunkan. Dengan enggan mengangkat bahunya, Zhu Hengyu berkata, "Bagaimanapun, identitas bocah ini jelas tidak baik. Jika Anda tidak setuju dengan saudara dan saudari dengan nama keluarga yang berbeda, bagaimana menurut Anda?" Melihat Zhu Hengyu dengan penuh syukur, King Er berkata, "Terima kasih atas cintamu," tetapi King Er tidak mau. Di tengah-tengah pembicaraan, King Er berhenti, tampak malu. Zhu Hengyu menghela nafas tanpa daya. Sekarang, bukan lagi yang ingin dilakukan Zhu Hengyu. Keputusan tentang hubungan antara keduanya terletak pada King Tian. Karena itu, Zhu Hengyu tidak punya pilihan lain selain menunggu. Ada keheningan panjang. Mata King Er menyala dan tiba-tiba memikirkan kemungkinan. Sekitar setahun terakhir, King Er selalu berada di antara kastil dan perpustakaan. Baca banyak buku. Di antara mereka, ada banyak buku cerita yang menggambarkan cinta antara pria dan wanita. Lagi pula, bagi seorang gadis, perasaan menjadi yang utama. Bagi King Er, kekasih mimpinya adalah putranya. Namun, dalam hatinya dia tahu betul bahwa antara dia dan putranya, dia ditakdirkan untuk tidak memiliki hubungan.
Dia tidak layak anak. Setelah pandangan Kinger tentang cinta ditetapkan, mimpi terbesar adalah menjadi orang kepercayaan anak laki-laki. Zai Kinger ingin datang, bahkan jika dia adalah orang kepercayaan itu tidak lebih dari khayalan baginya. Tetapi sekarang tampaknya mimpinya mungkin terwujud. Aku menarik napas gemetar. Kinger memandang Zhu Hengyu dengan gugup dan berkata, anakku, meskipun aku tahu aku tidak cantik, tapi aku ingin menjadi orang kepercayaanmu, bisakah kau berpikir begitu? Tidak cantik. Mendengar apa yang dikatakan Kinger, Zhu Hengyu tidak bisa tidak terkejut. Setelah bergaul lama, Zhu Hengyu dan Kinger telah lama kehilangan konsep kecantikan dan keburukan. Keluargaku, tidak peduli betapa indahnya itu tidak jelek. Untuk Zhu Hengyu, orang kepercayaan, juga disebut orang kepercayaan, adalah teman wanita yang mandiri secara spiritual dan setara dengan Anda, dan dapat mencapai resonansi mendalam dengan Anda. Kepercayaan itu bukan hanya tempat sampah emosional bagi Anda untuk mengungkapkan kekhawatiran Anda secara membabi buta, atau sarang di mana Anda lelah terluka di dunia luar. Karena kekhasan laki-laki dan perempuan itu dipuji sebagai tipe perasaan keempat yang bebas dari keluarga, cinta, dan persahabatan, dan tingkat tertinggi dari persahabatan heteroseksual. Menghadapi permohonan Kinger, Zhu Hengyu hanya ragu untuk sementara waktu, dan kemudian dengan senang hati setuju. Pikirkan baik-baik, Zhu Hengyu juga harus mengakui bahwa cara terbaik untuk bergaul dengan Kinger adalah menjadi orang kepercayaan. Untuk Kinger, identitas orang kepercayaan memastikan bahwa ia dapat muncul oleh Zhu Hengyu kapan saja. Selain itu, tidak peduli apa yang Zhu Hengyu miliki, kesusahan apa, dia dapat berbicara dengannya, dan dia bersedia mendengarkan. Adapun hubungan antara keduanya, langkah apa itu? Dia tidak bisa membantu tetapi mengatakan. Untuk Kinger, orang kepercayaan adalah orang yang membayar dan tidak meminta imbalan apapun. Ini adalah emosi ekstrim di antara kedua jenis kelamin. Oleh karena itu, dalam hati Kinger, meskipun secara nominal, dia adalah orang kepercayaan putranya. Namun pada kenyataannya, hubungan antara keduanya ditentukan oleh Zhu Hengyu. Apa yang dia harapkan adalah hubungan keduanya. Zhu Hengyu tersenyum dan memandang Kinger dan berkata, dalam hal ini, mulai sekarang aku akan memanggilmu Kinger, dan kamu akan memanggil saudaraku, bagaimana menurutmu? Mengangguk dengan penuh semangat, King Tian berkata, saudaraku yang baik, tetapi kami bukan saudara. Dengan tersentuh menyentuh kepala Kinger, Zhu Hengyu tersenyum dan berkata, kami tidak berhubungan darah, dan saya tidak mengenali Anda sebagai saudara perempuan dewa. Tentu saja, itu hanya saudara kandung. Mengangguk dengan gembira, Kinger melanjutkan, karena aku adalah orang kepercayaan, namaku King Tian, yang tampaknya tidak pantas. Mudah disalahpahami sebagai muridmu, bagaimana menurutmu? Mengangguk setuju, Zhu Hengyu berkata, itu wajar, itu benar-benar tidak bisa disebut King Tian. Secara umum, jika ada garis keturunan yang Liu, pria biasanya memiliki nama keluarga Yang, dan wanita biasanya memiliki nama keluarga Liu. Jadi Anda akan bermarga Liu mulai sekarang, itu adalah nama keluarga leluhur pertama Anda tidak bisa salah. Ya, mengangguk dengan gembira, Kinger berkata, kalau begitu aku akan menjadi Liu King. Kamu bisa memanggilku Kinger mulai sekarang. Tidak, nama Liu King terlalu kecil untuk dibawa terlalu banyak. Apa? Kinger tidak bisa membantu tetapi tertegun ketika dia mendengar kata-kata Zhu Hengyu. Menurutnya, nama yang bagus sudah cukup. Dia suka putranya memanggilnya Kinger. Selain itu, dia adalah gadis kecil yang kering dan tidak berguna pola seperti apa yang dia inginkan. Melihat Kinger yang sangat menawan, Zhu Hengyu berkata, Liu King terlalu kecil, jadi lebih baik untuk Anda hanya memanggil Liu Mei. Setelah mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Kinger bingung. Terdengar bahwa Liu Mei tidak sebesar Liu King. Sambil menggelengkan kepalanya, Zhu Hengyu berkata, jika Anda seorang pria, maka Anda disebut Yang Mei, jika Anda seorang wanita, maka Anda disebut Liu Mei. Anda tidak bisa salah. Adapun pola Liu Mei, bahkan, pikirkan saja sebentar. Posisi alis sebenarnya di atas mata. Meskipun alis bukan fitur wajah, mereka berada di atas fitur wajah. Jika itu seorang pria, bernama Yang Mei, dia pasti akan menjadi pahlawan yang sangat marah dan perkasa bagi dunia. Jika itu seorang wanita, bernama Liu Mei, itu pasti pahlawan yang cantik dan cantik. Mendengarkan kata-kata Zhu Hengyu, Kinger menjadi lebih senang saat dia mendengarkan. Dia tidak pernah tahu bahwa dia sangat dihargai di mata sang putra. Jika Anda benar-benar seperti yang diharapkan putra-putra untuk menjadi pahlawan wanita cantik di dunia, itu akan bagus. Namun, Kinger juga tahu, ingin menjadi seperti itu, tidak terlepas dari ajaran sang putra. Kalau tidak, sekeras apapun dia bekerja, mustahil untuk tumbuh dewasa. Mengangguk dengan gembira, Kinger berkata, baiklah, mulai sekarang, aku akan dipanggil Liu Mei, dan kamu bisa memanggilku Meyer. Alis, saudari. Diangguk dengan kepuasan, Zhu Hengyu berkata, baiklah, mulai sekarang, kamu akan menjadi Liu Mei. Lalu selanjutnya, kamu harus memilih arah pengembangan. Untuk saat ini, Liu Meyer memiliki 5 arah pengembangan. Jika Anda ingin maju bersama dan mengolah 5 item bersama itu tidak mungkin.
Semua hasil hanya akan menjadi ceroboh. 3.000 rotan, panah hujan, ruh willow. 3.000 akar willow, dibungkus, dikocok. 3.000 daun willow, pengobatan, kelahiran kembali. 3.000 cabang willow, berdiri, meledak. 3.000 willows, Liu Jia, space. Mendengarkan 5 arahan pengembangan yang tercantum oleh Zhu Hengyu Luo, meskipun Liu Mei sangat pandai, tetapi untuk sementara waktu, di mana ia bisa menganalisisnya dengan jelas. Melihat Zhu Hengyu tanpa daya, Liu Mei berkata, anakku, aku akan tahu sebentar, dan aku tidak bisa mengetahuinya, jadi lihatlah. Melihat Liu Mei yang menyedihkan, Zhu Hengyu mulai menjelaskan. Kelima arah ini, sebenarnya, dengan jelas, mereka adalah serangan jarak jauh, kontrol jarak pendek, bantuan perawatan, perlindungan diri, dan perlindungan. Jika ingin berburu kekuatan kayu dengan cepat, adalah wajar untuk memilih arah pengembangan pertama. Dengan 3.000 panah willow dan 3.000 hantu willow diubah oleh panah willow, Liu Mei saja bisa layak menjadi pasukan. Namun, medan perang Aoki ini sudah dikenal karena outputnya yang besar. Untuk saat ini, kemampuan Liu Mei untuk menyerap kekuatan sumber kayu tidak cepat, dan ia tidak membutuhkan banyak kekuatan sumber kayu sama sekali. Adapun keterjeratan dan cambuk dari kontrol dekat, apalagi lagi. Meskipun mengandalkan 3.000 akar willow, ia dapat melibatkan semua target di sekitarnya dan mencambuk mereka. Tapi tetap saja kalimat itu, tidak perlu. Selanjutnya datang pengobatan dan kelahiran kembali. Masalahnya sekarang adalah tidak ada yang membutuhkan Liu Mei untuk dirawat. Dan kebangkitan hanya berguna untuk Liu Gui. Karena itu, hanya 3.000 cabang willow dan 3.000 batang willow perlu dipertimbangkan. Pengganti dan penghancuran diri dari 3.000 cabang willow memang sangat kuat. Di antara mereka, pasak ganda dapat menggantikan Liu Mei dan melakukan pukulan fatal. Dan penghancuran diri, itu bisa meledak 9 kali kekuatannya sendiri. Namun, untuk Liu Mei, meskipun dua kekuatan gaib ini adalah tirani, mereka tidak terburu-buru. Lagi pula, apakah itu daun willow, ranting willow, cabang willow, atau akar willow, semuanya didasarkan pada batang willow. Batang pohon willow adalah akar dari seluruh pohon. Keterikatan dan kekuatan memukul akar willow, kekuatan serangan panah willow dan hantu willow, kekuatan ketahanan dan kebangkitan daun willow, kekuatan berdiri dan meledakkan diri cabang willow. Semuanya berdasarkan pada Liu Gan. Selain itu, baju besi willow dan ruang terkondensasi oleh batang willow secara bertahap akan naik seiring waktu. Terutama baju besi willow. Pohon willow yang dikeringkan akan mengembun 1 hari sebelumnya, dan pohon willow akan mengembun 1 hari sebelumnya. Setelah batang willow terkondensasi, lapisan willow tambahan akan dibentuk setiap tahun. Jika hanya ada 1 lapis baju besi willow, pertahanannya sangat lemah. Tapi begitu jumlah lapisan armor willow terus meningkat, kekuatan pertahanannya juga akan terus meningkat. Perlu disebutkan bahwa, mata orang biasa pasti akan jatuh pada baju besi willow ini. Setelah baju besi willow ini terus menumpuk hingga puluhan juta lapisan, itu hanya tak terkalahkan. Namun faktanya, di mata Zhu Hengyu, bahwa Liu Jia sebenarnya bukan apa-apa. Dibandingkan dengan kekuatan ruang yang terkandung dalam Liu Gan, Liu Jia tidak layak disebut. Zhu Hengyu telah mengendalikan kekuatan ruang. Kekuatan ruang dapat menelan semua energi dan semua hukum. Dengan kekuatan ruang dalam tubuh, semua serangan jarak jauh akan ditelan. Bukan hanya mantra dan sihir jarak jauh yang akan ditelan. Bahkan pedang terbang, panah, senjata sihir, dan senjata sihir dapat ditelan. Dengan perisai ruang yang diringkas oleh kekuatan ruang, satu-satunya cara Anda adalah menyerang jarak dekat. Tapi ada baju besi willow kokoh di dekatnya, bagaimana Anda menghancurkan pertahanan? Karena itu, pendapat Zhu Hengyu adalah memilih arah utama. Jika tulang punggung terkondensasi 1 hari sebelumnya, pohon willow dapat ditumpuk 1 hari sebelumnya dan ruang dalam dapat dibuka 1 hari sebelumnya. Selain itu, dua kekuatan supernatural garis keturunan ini semuanya kental 1 hari sebelumnya dan mulai menumpuk 1 hari sebelumnya. Karena itu, meskipun backbone ini tidak memiliki kemampuan serangan apapun, hampir semua pertahanan. Tetapi bagi Zhu Hengyu, itu sudah cukup. Dalam latihan awal Liu Mei, Zhu Hengyu bisa memberinya kekuatan sumber kayu. Dalam jangka menengah, Liu Mei dapat memilih arah Liu Jian dan Liu Gui untuk meningkatkan sifat mematikannya dan kekuatan destruktifnya. Setelah mendengarkan penjelasan Zhu Hengyu, Liu Mei membuat keputusan saat ini. Meskipun dia memilih untuk memperbaiki bagasi utama, dia pasti tidak akan memiliki kekuatan serangan atau kekuatan destruktif dalam waktu singkat. Namun dalam jangka panjang, semua upaya itu sepadan. Liu Mei tidak akan pernah melakukan hal-hal yang tersisa sampai akhir. Setelah membuat pilihan, Zhu Hengyu membawa Liu Mei dan meninggalkan gedung lantai 2 sepanjang jalan. Untuk menyingkat batang pohon willow, Anda harus menyerap sejumlah besar kekuatan kayu. Setelah batang willow terkondensasi, sejumlah besar sumber kayu dibutuhkan untuk memberikan nutrisi bagi batang willow, sehingga mereka dapat tumbuh dengan cepat dan menjadi lebih kuat dan kuat. Kalau tidak peduli seberapa padat cincin pertumbuhan. Tapi apa gunanya hanya memiliki satu pegangan batang? Anda tahu, pertahanan baju besi willow tidak hanya terkait dengan jumlah lapisan.
Hal yang sama adalah 3.000 baju besi willow. Salah satunya adalah pohon kecil dengan ketebalan. Salah satunya adalah pohon besar dengan ketebalan 1 kaki. Bolehkah saya bertanya, set baju besi willow yang lebih kuat? Karena itu, untuk waktu yang lama akan datang. Alis willow perlu menyerap sejumlah besar sumber kayu untuk mengembunkan batang willow dan membuatnya tumbuh dengan cepat. Setelah liugan benar-benar dipadatkan dan fondasinya kokoh, Anda dapat mulai mengumpulkan akar willow, cabang willow, dan ranting willow dan daun willow. Setelah meninggalkan toko, Zhu Hengyu memanggil gadis hitam itu. Dia mengambil Liu Mei dan mengirimnya ke punggung gadis hitam. Setelah itu, Zhu Hengyu melompat ke punggung gadis hitam dan bergegas keluar dari kota Qingmu. Sampai sekarang, Hao Tian dan Du Tian tidak perlu dia khawatir tentang mereka. Setelah mengajari mereka latihan yang sesuai, sisa latihan hanya bisa mengandalkan mereka. Hanya Liu Mei yang tidak bisa. Dalam waktu singkat, tidak mungkin baginya untuk memiliki kemampuan ofensif. Kecuali bahwa pertahanan akan terus meningkat, dia bahkan tidak memiliki jejak kekuatan serangan. Bahkan kemampuan paling dasar untuk melarikan diri. Oleh karena itu, Liu Mei awal harus dibawa olehnya kapan saja dan dipupuk terus-menerus. Negara utama Liu Mei adalah yang terlemah. Armor Willow di lantai pertama, dan kekuatan 1 unit ruang, akan membutuhkan waktu setahun penuh untuk diolah. Selain itu, seberapa kuat lapisan pelindung Willow? Setiap anak bisa ditinju. Tetapi di sisi lain, batas Liu Mei juga yang paling menakutkan. Batas Liu Mei begitu putus asa. Bahkan Zhu Hengyu, sebagai leluhur iblis, tidak yakin dia bisa memenangkannya. Bahkan jika ketiga leluhur datang sendiri, tidak ada alternatif. Bisa dikatakan, seberapa kuat alis Willow di masa depan, tetapi betapa lemahnya mereka sekarang. Butuh waktu lama bagi Liu Mei untuk menjadi sangat kuat. Apalagi periode waktu ini akan sangat lama. Meninggalkan kota Qingmu sepanjang jalan, Zhu Hengyu memeluk Liu Mei dan bergegas menuju kedalaman hutan primitif. Dikatakan bahwa medan perang Aoki ini mengejutkan dalam output tinggi. Zhu Hengyu ingin melihat seberapa tinggi output ini. Karena kepergian Zhu Hengyu terlambat 1 hari, tidak ada beku yang terlihat. Berlari sepanjang jalan, Zhu Hengyu dengan hati-hati membuka perisai pasukan sumber. Dalam sekejap, 4 warna merah, biru, emas, dan perak menyala. Melihat perisai, seperti pelangi yang sangat luar biasa, Liu Mei tidak bisa membantu tetapi menerangi matanya. Anak perempuan seperti ini, mereka kurang tahan terhadap hal-hal indah. Setelah berlari selama 1/4 jam penuh, Zhu Hengyu tidak pernah melihat makhluk apapun muncul. Melihat hutan yang suram dengan takjub, Zhu Hengyu bingung. Dikatakan bahwa outputnya tinggi. Bagaimana dengan lebah hijau dalam kelompok? Ular anggur hijau yang dikatakan jatuh seperti hujan deras. Sudah 1/4 jam, belum lagi ular anggur hijau, saya bahkan belum melihat lebah mang hijau. Dengan linglung, suara berdengung samar datang dari depan. Mendengar suara berdengung itu, Zhu Hengyu segera membuka matanya. Merasakan kegembiraan Zhu Hengyu, gadis hitam itu membuat kekuatan yang ganas dan melompat keluar seperti angin. Melompat sekitar 3 atau 400 meter jauhnya, dalam kegelapan di depan, sebuah pohon kuno yang penuh dengan sarang madu muncul di hadapan Zhu Hengyu. Melihat sekeliling, ada ratusan sarang lebah yang tergantung di cabang-cabang pohon kuno itu. Seekor lebah hijau besar dengan ketebalan lengan melayang di sekitar pohon kuno. Tepat ketika Zhu Hengyu melihat lebah hijau, lebah mang hijau jelas juga melihat Zhu Hengyu. Di tengah suara dengung yang keras, ratusan lebah hijau keluar dari ratusan sarang lebah. Melihat sekeliling, 2 hingga 300 ribu lebah hijau terbang keluar dari ratusan sarang lebah. Semua lebah hijau, seperti selimut, menutupi kepala mereka ke arah Zhu Hengyu. Dengan mata terkunci pada selimut lebah, Zhu Hengyu mengintip di sebelah kanan, dan trisula perak cerah mencengkeram. Cahaya guntur api penyucian. Momen berikutnya, di atas karpet lebah, dekat dengan momen di depan Zhu Hengyu. Ribuan lampu petir meledak dari tubuh Zhu Hengyu. Hanya sesaat, lebah hijau yang padat dan tak terhitung jumlahnya bergetar dengan keras. Dalam suara yang intensif, 2 hingga 300 ribu lebah hijau jatuh ke tanah seperti hujan lebat. Petir api penyucian, secara khusus melukai jiwa dan jiwa. Meskipun kekuatan individu dari lebah hijau ini sangat kuat, itu tidak berarti lebih lemah dari manusia salju dan asli. Namun, karena jumlahnya terlalu besar, badannya juga kecil. Karena itu, kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual lebah mang hijau sangat kecil. Dapat dikatakan bahwa cahaya petir pencahar adalah musuh terbesar lebah hijau. Dengan hanya 1 cahaya petir penyucian, 300 ribu lebah hijau akan terbunuh. Dalam suara yang intensif, ribuan pasukan sumber kayu, seperti kunang-kunang hijau, bergegas menuju Zhu Hengyu. Saat ia menjelajah dengan tangan kanannya, Zhu Hengyu memasukkan 30 ribu sumber kayu ke dalam liontin giok penyimpan energi berwarna-warni. 200 ribu sisa sumber kayu diserap ke dalam tubuh oleh Zhu Hengyu. Saat berikutnya, ada suara lembut. Genesis Shield yang menyelimuti tubuh Zhu Hengyu tiba-tiba berubah dari 4 warna menjadi 5 warna. Dari dalam keluar, mereka adalah emas, perak, biru, hijau, dan merah.
Urutan ini tidak dihasilkan secara acak, tetapi dipadatkan sesuai dengan hukum 5 elemen yang saling terkait. Kekuatan sumber bumi emas dapat melahirkan kekuatan sumber emas perak. Kekuatan emas timbre dapat menghasilkan daya air biru. Kekuatan sumber air biru dapat menghasilkan kekuatan sumber kayu hijau. Kekuatan sumber kayu hijau dapat mengklaim kekuatan sumber api merah. Di bawah siklus 5 elemen, Zhu Hengyu terkejut menemukan warna pelindung 5 elemen bawaan 5 warna berubah dengan cepat. Awalnya, yang paling terang dari 5 perisai itu biru dan merah, yaitu kekuatan sumber api dan kekuatan sumber air. Tapi di bawah arloji Zhu Hengyu, warna perisai merah dan biru memudar dengan cepat. Pada saat yang sama, warna emas, perak, dan perisai hijau dengan cepat menjadi lebih tebal. Perlahan berbicara, namun faktanya, seluruh proses perubahan sangat cepat. Hanya butuh sekitar selusin minat. Perisai 5 lapis di sekitar tubuh Zhu Hengyu mencapai kesepakatan. Melihat itu, perisai cerah dan mempesona, seperti pelangi yang indah, menyelimuti Zhu Hengyu. 4 perisai, 2 derajat dan tingkat soliditas masing-masing perisai sama persis. 5 lapisan perisai, setiap lapisan perisai setinggi 12 juta derajat. Kekuatan total dari 5 lapisan perisai lebih dari 60 juta derajat. Ini setara dengan jumlah kekuatan sumber yang telah ditarik Zhu Hengyu. Menghadapi perubahan yang tiba-tiba ini, Zhu Hengyu tidak bisa menahan senyum. Jelas, ini adalah efek khusus dari tubuh spirit 5 elemen bawaan. Kekhawatiran Zhu Hengyu tentang logam dan asal-usul bumi diselesaikan secara tidak sengaja. Mulai saat ini, Zhu Hengyu tidak perlu lagi berburu dan mendapatkan kekuatan sumber bumi dan kekuatan sumber emas. Terlepas dari kekuatan sumber elemen yang diambil, ia dapat secara otomatis ditransformasikan menjadi kekuatan sumber dari garis lain berdasarkan biokimia dari 5 elemen. Sederhananya, Zhu Hengyu tidak perlu pergi kemanapun. Selama berada di medan perang Aoki ini, secara liar berburu kekuatan sumber kayu. Tubuh roh 5 elemen bawaan dapat secara otomatis mengubah kekuatan sumber kayu menjadi kekuatan sumber api, mengubah kekuatan sumber api menjadi kekuatan sumber bumi, mengubah kekuatan sumber bumi menjadi kekuatan sumber emas, dan mengubah kekuatan sumber emas menjadi kekuatan sumber air. Proses ini tidak akan berhenti sampai 5 elemen seimbang. Bersemangat, Zhu Hengyu melambaikan tangannya dan berteriak keras, "Ayo, mari kita terus berburu." Ada suara dari atas. Saya melihat ke atas dengan takjub, dan saya melihat bahwa di antara cabang-cabang di atas kepala saya, ada sesuatu yang tampaknya merangkak. Pada awalnya, Liu Mei tidak bisa melihat dengan jelas. Tetapi ketika dia memperbaiki matanya, Liu Mei dapat dengan mudah melihat apa yang ada di depannya. "Apa yang kamu lihat?" Di atas cabang-cabang di atas kepala, bola-bola ular virus terus-menerus menggeliat. Di tengah-tengah suara, ular beracun terus jatuh dari cabang. Menuju Zhu Hengyu dan Liu Mei, dia jatuh dengan gemerisik. Ya, kebanyakan gadis takut pada ular, terutama ular berbisa. Melihat ranting-ranting, ribuan ular berputar menjadi bola. Alis Liu ketakutan, dan tenggorokannya hampir patah. Melihat bola dan bola ular anggur virus pada cabang di atas kepalanya, Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi mendapatkan benjolan angsa kecil. Medan perang Aoki ini, seperti yang diharapkan, tidak semua orang bisa menerobos. Bahkan jika Anda ingin menerobos, Anda harus membentuk tim selusin orang untuk memastikan keamanan. Untungnya, Zhu Hengyu bukan milik biksu pada tahap ini. Meskipun Zhu Hengyu hanya bisa mengendalikan energi kayu di medan perang Qingmu, bagi Zhu Hengyu, itu tidak masalah. Dengan lambaian tangan kanannya, trisula perak cerah terangkat lagi. Ribuan lampu guntur api penyucian sekali lagi muncul dari tubuh Zhu Hengyu, meledak ke segala arah. Petir penyucian menyambar total 18 baut petir. Namun, jika Anda berpikir bahwa hanya ada 18 baut petir, Anda salah besar. Siapapun yang pernah melihat kilat tahu bahwa bentuk kilat mirip dengan cabang pohon, tidak seperti sumpit. 18 petir, setiap petir memiliki cabang yang tak terhitung jumlahnya. Karena itu, kilat api penyucian memancar keluar, dan ada ribuan kilat. Ribuan guntur dan kilat melesat keluar dengan Zhu Hengyu sebagai pusatnya, membentuk bola petir. Dapat dikatakan bahwa selama Anda berada dalam jangkauan pemboman petir penyucian, Anda akan diserang oleh petir. Seperti kita ketahui, Thunderbolt memiliki fungsi penguncian. Selama Anda berada di sekitar guntur dan kilat akan secara otomatis tertarik ke masa lalu dan mengenai target. Karena itu, selama kamu berada di dalam area yang terkena petir penyucian, tidak ada cara untuk menghindar, kamu hanya bisa melawan. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.